awalnya karena bermula dengan dari usaha di sembako, yang mana biasanya kalau namanya telur ini pasti dia mengikuti musim atau ketika permintaan banyak otomatis harga naik. Jadi dari situ punya ide, wah kayaknya nih bisa saling menguntungkan antara usaha di peternakan ayam petelur dengan warung. Jadi salah satunya bisa meminimalisir untuk kenaikan harga. Jadi dikala kenaikan harga kita masih bisa stabil untuk penjualan telurnya itu sendiri. Jadi sebetulnya bisnis ini bisa dibilang dua versi lah. Yang pertama itu saling menguntungkan antara peternakan di petelur itu sendiri, dan yang kedua membantu untuk di usaha warung itu sendiri. Jadi bahasanya sekali mendayung dua pulau terlampaui. Jadi memang kenapa punya ide untuk di petelur, karena harga telur itu memang musim-musiman. Ketika musim lebaran atau musim apa itu pasti naik seperti sekarang ini. Harga telur di pasaran tinggi, sedangkan kalau kita ngikutin harga telur di pasaran yang begitu tinggi, kita otomatis jual di warga atau konsumen itu juga dengan harga mahal. Jadi punya ide, kepikiran, wah kenapa coba nggak kita coba beternak, karena otomatis dari situ, karena telur juga dari kita, otomatis kita masih bisa menekan harga dari harga telur tersebut. Jadi hitungannya bisa dua keuntungan. Yang pertama dari peternakan petelur itu sendiri, karena petelur itu mau dia orang kaya, orang miskin, semuanya makan telur. Jadi untuk penjualannya insya Allah nggak begitu susah lah menurut saya, karena memang semua orang itu makan telur. Jadi mau dia pejabat, dia orang biasa, orang susah juga otomatis makan telur. Jadi saya beranggapan, wah kayaknya ini kalau misalkan coba dikembangkan di Sukamaju, ini bisa mempunyai keuntungan yang lumayan, karena yang pertama kita jauh dari kota, yang kedua juga di sini juga belum ada. Jadi punya ide, setidaknya dari situ ada bisa mendapatkan keuntungan ya, walaupun cuma sedikit, karena memang untuk saat ini masih skala kecil. Mungkin kedepannya juga kalau memang karena kayak sekarang juga permintaan pasar sudah meningkat ya, insya Allah untuk kedepannya untuk populasi juga akan segera ditingkatkan kembali. Sebetulnya kalau untuk petelur saya sudah 2 periode, jadi sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu itu pertama nyoba di 100 ekor, kemudian lanjut di periode kedua nambah 300, dan insya Allah ini kalau ini tinggal, karena memang ini untuk tahun 2021 ini memang barang masih agak susah, jadi otomatis masih nunggu barang. Kalau ada barang ya mungkin di sebelah bisa siap untuk dibelikan bibit lagi, karena kapasitas kandang ini bisa memuat sekitar 1000 ekor. Ini baru sekitar 3,5, jadi masih cukup lah. Dari pertama ini juga sebetulnya saya berontak, harusnya itu petelur itu dia di umur setahun setengah atau 80 sampai 90 hari itu sudah akhir. Cuman karena kita masih belajar, mau mulai dari awal, jadi juga saya penasaran, pengen sampai tahu sampai berapa tahun sih ayam petelur itu bertahan. Jadi yang periode pertama ada yang sebelah sana itu sekitar 2 tahun lebih. Jadi yang periode yang kedua, yang pertama itu 100 ekor tinggal sekitar 50 ekor, karena sudah saya akhir yang kira-kira tidak bertelur. Misalnya kayak gini, kalau misalkan dari ini kan dari pisah-pisah ini, jadi ketahuan mana yang bertelur mana yang tidak. Kalau misalkan dia tidak bertelur, ya udah masuk akhir, dijual ke masyarakat. Kemudian yang kira-kira masih layak untuk dipertahankan, masih bertelur, ya kita pertahankan sampai kapan dia bisa bertahan bertelur.
Dari 350 ekor itu sekitar 300 lebih. Jadi kalau diestimasikan itu masih sekitar 85%-an. Jadi dalam hitungan produksi di atas 80% itu masih bisa dikatakan masih masuk hitungan. Karena kalau udah di bawah 80% itu sudah hitungannya minim, cuma habis dipakan. Karena memang biaya ayam bertelur itu pakannya nggak main-main. Sebetulnya masih kurang, ini aja permintaan masih banyak saya cancel atau saya bikin sistem antri. Jadi misalkan ini dari toko si A tanggal sekian, toko si B tanggal sekian, karena memang ternyata dalam satu desa sendiri pun saya masih belum mengatasin untuk permintaan pasar, karena memang terkendala dari populasinya yang masih sedikit. Mungkin kalau sudah banyak, dan insya Allah di tahun ini juga rencananya mau nambah populasi lagi, jadi biar bisa mencukupi minimal terutamanya di Desa Sukamaju. Kalau dari saya pribadi, karena memang pertama itu ilmu pengetahuan. Cuman alhamdulillah selama saya beternak dari awal, dan awalnya memang modal juga modal nekat, karena mungkin hampir orang itu pesimis, apakah kamu bisa beternak ayam petelur di lingkungan sini. Jadi saya juga ingin membuktikan bahwa saya bisa, saya sanggup, dan akan saya tunjukkan ke mereka-mereka, ke masyarakat bahwa ini adalah peluang. Kemudian kalau untuk kendalanya sebetulnya itu memang dari ilmu pengetahuan. Mungkin bagaimana cara penanganannya ketika ayam stres, ayam sakit, kemudian ketika ada wabah, itu memang musuh terutama di kalangan para peternak. Apalagi yang kayak namanya aratan segala macam, itu adalah musuh terbesar. Jadi kayak apa caranya kita untuk mengatasi semua itu. Cuman alhamdulillah dalam perjalanannya saya juga tersupport dari teman-teman, rekan-rekan dari grup itu yang care, yang mau berbagi ilmu. Walaupun dia sudah peternak besar, saya alhamdulillah dapat grup yang mereka memang benar-benar care sama kita. Walaupun kita peternak kecil, mereka selalu ngasih motivasi, mereka ngasih bimbingan, mereka ngasih arahan. Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala apapun. Harapan kami sih dan harapan saya sendiri, saya ingin menunjukkan atau saya ingin memberikan contoh bahwa mari kita majukan desa kita, yaitu Desa Sukamaju, biar di mata desa-desa lain kita di Desa Sukamaju itu banyak ikon, misalkan dari peternakan, dari perikanan, dari peternakan, ya mungkin dari petelur itu sendiri. Jadi saya menginginkan Sukamaju itu punya ikon. Misalkan orang pengen cari ayam, oh Sukamaju banyak. Orang pengen cari ikan, di Sukamaju banyak. Orang pengen wisata, di Sukamaju ada. Jadi saya juga salah satunya pengen menunjukkan bahwa dan harapan saya untuk instansi terkait, mungkin masih skala kecil. Jadi kalau misalkan bisa dibantu, alhamdulillah untuk bantuannya untuk memajukan Desa Sukamaju untuk kedepannya lebih maju lagi.